Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pertemuan berikutnya adalah pertemuan ke-6 ya, yang mana pertemuan ke-6 ini adalah pertemuan melanjutkan dan masih membahas terkait dengan model evaluasi sistem informasi ya dalam mata kuliah pemantauan dan evaluasi sistem informasi. Yang sebelumnya adalah terkait dengan model end user computing satisfaction ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke model human organization technology, text technology fit. Kemudian ada sedikit mungkin berkaitan dengan balance shortcut ya. Adapun Delon dan McLean itu nanti kalian bisa mencoba mencari sumber ataupun artikel yang berkaitan dengan analisis Delon McLean itu sendiri. Oke. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah satu membahas pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ke-5 yang berkaitan dengan model evaluasi sistem informasi end user computing satisfaction ya, yang mana tetap dalam model tersebut menitik beratkan pada kepuasan pengguna ya. Kemudian adalah yang berkaitan materi berikutnya adalah gambaran umum metode model dari evaluasi sistem informasi. Model HOT, model TTF, dan model balance shortcut. Maaf, ini bukan Delon McLean ya, tapi balance shortcut. Kemudian ada kita diskusi ya. Membahas materi sebelumnya adalah pertemuan kelima terkait dengan perspektif dan deskriptifnya. Ya. Model EUX atau End User Computing Satisfaction terdiri dari 5 variabel pengukuran aspek teknologi ya. 5 variabel ya. 5 variabel itu bisa terjadi satu variabel bisa beberapa indikator. Maka dari itu kalian coba nanti bisa mencari indikator dari salah satu kontennya variabel dari EUX-nya tersebut. Ya, pengukuran aspek teknologi meliputi konten, isi, akurasi. Ya, akurasi itu apa yang diperintahkan pengguna, maka sesuai dengan harapannya. Kemudian format, bentuknya, kemudahan pengguna, easy of use, dan ketepatan waktu, timeliness. Nah, itu menurut Doll dan Torzadeh ya, tahun 1988. Kemudian model ini dipilih karena dalam perhitungan derajat kualitas sebuah sistem atau aplikasi yang sedang beroperasi, maka lembaga harus memahami bagaimana mengurangi keluhan pelanggan dan memperbaiki fasilitas atau fitur demi meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga dapat diperbaiki berupa feedback-nya. Ada feedback-nya. Tujuannya untuk apa? Bila mana tidak sesuai dengan pelanggan, maka akan diperbaiki. Dengan buktinya adalah feedback. Oh, ini kekurangannya, ini kekurangannya. Nah, sebagaimana upaya untuk memperbaiki sistem atau aplikasi tersebut. Nah, itu menurut sudut pandangnya McLeod ya, McLeod Junior dan Scale ya, mereka berdua di tahun 2008. Nah, ini perspektif dari Doll dan Torzadeh ya. 1988 tadi yang telah disebutkan ada 5 variabel: konten, akurasi, format, easy of use, dan timeliness. Ya, itu akan membentuk kerangkanya. Kemudian tersampailah adalah yang dimaksud dengan model end user computing satisfaction ya, atau EUX ya. Nah, ini hasil risetnya nanti bagaimana pengolahan datanya ya. Oke. Kemudian brainstorming atau kita diskusi ya. Jika ada institusi atau organisasi atau perusahaan ya, institusi, organisasi, perusahaan atau bisnis ya, yang menggunakan
atau berbasiskan SITI bila mana Anda akan melakukan analisis kepuasan pada objek tersebut dan Anda akan menggunakan analisis EWUX. Ada berapa aspekkah? Sudah dijelaskan kan di atas? Ada berapa aspek? Ada berapa variabel? Nah, silakan sebutkan. Kemudian nanti kalian bisa mengilustrasikan, oh nanti untuk aspek, untuk variabel ini akan saya buat indikatornya sehingga memenuhi dari variabel tersebut. Ya, bukan berarti untuk tambahan, tetapi untuk melatih, melatih untuk ke depan Anda. Ini pertemuan ke-6-nya adalah task technology fit modelnya, ya. Nah ini gambaran dari Goju dan Paulsen-nya tahun 95. Yang pertama pada saat 95 itu yang direncanakan ada 2 variabel, task karakteristik, artinya di situ karakter tugasnya apa. Kemudian teknologi karakteristik, karakter dari teknologinya seperti apa, ya. Nah, sehingga menurut pandangan dari Goju dan Paulsen ini akan berupa evaluasi task teknologi fit-nya, ya. Tujuannya untuk apa? Untuk berkaitan dengan kemampuan, performanya, ya. Kemudian dari segi manfaat juga ada, utilization, ya. Ada. Nah, di situ sudut pandang dari Goju dan Paulsen tahun 1995. Nah, ini kemudian Goju juga di tahun yang sama, ya, menginterpretasikan berupa task karakteristik, ya, ada variabel dari task karakteristik, kemudian teknologi karakteristik dan individunya. Individu berkaitan dengan apa? Individu berkaitan dengan si penggunanya, ya, sehingga akan terbentuk model task technology fit-nya, ya. Bila dilihat dari task, teknologi dan individualnya, ya, sehingga dari task teknologi fit itu sendiri akan memberikan dampak dari kemampuan, ya. Dampak dari kemampuannya seperti apa? Apakah layak? Apakah ini perlu diperbaiki atau tidak? Ya, apanya? Sistem informasinya yang pasti. Sudut pandang dan definisi. TTF secara umum dapat didefinisikan sebagai seberapa besar suatu teknologi membantu seorang individual dalam melakukan tugas-tugasnya. Nah, itu sebenarnya si teknologi itu tujuannya untuk apa? Membantu tugas-tugasnya si individu itu tersendiri. Ya, yang pastinya di dalam organisasi, ya tentu atau alangkah baiknya ada divisi yang berkaitan dengan si teknologinya itu sendiri, sistem informasinya, divisi teknologi informasi atau divisi sistem informasi. Kenapa tujuannya? Ya itu tadi ada evaluasi sehingga memberikan dampak atau kemanfaatan yang kontinu, ya, berkelanjutan, ya, sehingga menciptakan atau suasana kerja yang produktif, ya, yang pastinya seperti itu. Dan menurut individunya itu pencapaian kerjanya yang tinggi. Task technology fit dan pengguna merupakan faktor yang memiliki hubungan positif. Nah, ini antara faktor pengguna dan si TTF, ya, itu merupakan faktor yang positif. Artinya karena akan berkesinambungan terhadap teknologi tersebut, sistem informasinya. Kenapa? Karena akan dilakukan beberapa tahap analisa terhadap teknologi informatikanya itu, ya, melalui menggunakan bisa tadi model yang TAM ataupun model yang EWUX, ya, atau model dari task technology fit itu sendiri. Dan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerjanya. Kinerjanya siapa? Ya kinerjanya si pegawainya atau kinerja ya si penggunanya itu sendiri.
ya, dalam melakukan layanan teknologi informasi, ya. Teknologi fit berpengaruh signifikan terhadap kinerja individu, ya. Itulah kenapa dalam tulisan berikutnya si Goju ya ada yang namanya apa namanya sih dampak performanya, ya, performanya itu ada performanya, dan ada utilisasinya, segi kemanfaatannya, kegunaannya juga, ya, dampaknya. Kemudian pengaruh kesesuaian tugas teknologi pada manfaat diperlihatkan melalui hubungan antara TTF dan kepercayaan mengenai konsekuensi penggunaan teknologi. Nah, di sini saya menggambarkannya atau saya menginterpretasikan, mendeskripsikannya secara apa? Secara teknologi acceptance, artinya di situ teknologi dapat diterima oleh si penggunanya. Ya, ada prinsip apa? Behavioral intention to use. Nah, di situ. Kesesuaian tugas teknologi adalah salah satu model di mana teknologi membantu individu dalam melaksanakan tugas-tugasnya atau tugas jabatannya. Wah, pasti. Nah, itu pendapat si Goju itu ya udah jelas. Kenapa? Melalui beberapa risetnya, salah satunya itu tadi membantu tugas-tugasnya dalam melaksanakan tugasnya dari mungkin kalau tugas dari kasir, ya, dia akan cepat selesai tanpa menghitung secara manual. Plus dulu tidak, dia akan otomatis dengan mungkin tombol submitnya atau tombol prosesnya sendiri, maka akan otomatis semuanya berapa. Nah, di situ termasuk ya membantu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, itu dari segi finansial atau segi aplikasi kasir mungkin, ya, atau point of sale, ya, point of sale. Ya, melanjutkan pertemuan 6. Sorry, ini bukan itu. Terkait dengan apa? Human Organization Technology Model, ya. Ya. Kemudian ini perspektifnya, ya. Teknologi itu adalah di dalamnya lingkupnya adalah sistem quality, information quality, informasi quality, dan service quality, ya. Awas loh, service quality itu berkaitan dengan sistem informasi yang berkualitas. Ya, di situ adanya tadi seperti untuk apa? Ya, tujuannya untuk memberikan layanan yang berkualitas, yang prima, pelayanan prima terhadap si human, ya. Dampaknya humannya bisa si penggunanya, bisa customernya, ya. Nah, seperti itu. Kemudian human di dalam itu seperti sistem develop, si pengembangnya, pengembang sistemnya akan terlihat, oh ini ada kekurangan dalam apa? Oh, dari segi kontennya, ya, segi formatnya, ya. Maka dari development itu akan diperbaiki lagi. Kemudian pengguna sistemnya juga sama. Dampaknya kemana? Dampak ke pengguna sistem. Oh, ini bagus, ini sudah bagus, sudah nyaman, enak, pas sistemnya. Kemudian akan memberikan apa? User satisfaction, ya. Dampaknya adalah memberikan si pengguna itu merasa puas dari teknologi atau sistem itu sendiri. Selain itu, dampaknya terhadap organisasi, ya tadi, kinerjanya, produktifnya semakin membaik, organisasinya antara klien, customer itu akan terjalin dengan baik, ya, baik di tingkat struktur maupun lingkungannya. Nah, seperti itu. Dari beberapa elemen atau dari beberapa variabel human
kemudian teknologi dan organisasi itu tadi tujuan akhirnya adalah berkaitan dengan benefit, net benefit. Apa? Net benefit itu keuntungan, keuntungan humannya, teknologinya. Jelas karena apa? Berkaitan dengan sistem develop, ya, pengembangan sistemnya, kemudian organisasinya sangat diuntungkan, ya, seperti itu. Ya, sudut pandang dari definisi the Hotbit model basically place the three main element, ya, 3 elemen, human, organization, dan teknologi. Nah, di sini ada sudut pandang dari teknologinya, dan di sini sudut pandang, ya, sudut pandang pada si organisasinya. Ya, nah, saya membuat sedikit kerangkanya juga, sorry, ya, yaitu tadi yang pertama dimension teknologi, dimension human, dan dimension organization. Yang mana di situ ada dimension terkait dengan keuntungannya. Nanti keuntungannya juga dievaluasi lagi apa sih selain dari teknologi, human, organization, ya. Oke. Nah, adapun diskusi sudah ada di apa namanya di kampus, ya, silakan. Bukan ini diskusinya. Kemudian melanjutkan balance shortcut, saya memberikan gambaran saja bahwa ada balance shortcut yang sistemnya masih manual, karena manual itu ada bisnis prosesnya, ya. Kemudian IT balance shortcut, artinya lingkupnya yang berkaitan dengan IT-nya, ya, terutama corporate kontribusi ke perusahaannya atau kontribusi ke organisasi atau institusinya itu sendiri. Ya, ini saya membahas dari IT BSC, ya. Kedua, orientasinya untuk apa? Untuk ke customer, ya, atau orientasinya untuk ke klien, ya, mitranya. Yang kemudian memberikan kesempurnaan dalam apa? Beroperasi, baik itu corporate-nya, baik itu customer-nya, ya. Dan di sisi lain berorientasi ke depan, ya, ke masa depan, orientasinya ke masa depan. Itu menurut Kaplan dan Norton tahun 1996. Oke, itu mungkin sedikit saya menggambarkan terkait dengan ini, mohon maaf bukan human organisation, tetapi BSC balance shortcut, ya. Saya lupa menghapusnya. Nanti silakan kalian itu apa, coba mencari artikel terkait dengan balance shortcut. Nanti pertemuan berikutnya 9, 10, 11 itu kita akan membahas masih membahas model evaluasi sistem informasi yang berkaitan dengan balance shortcut, ya. Baik, mungkin saya terburu-buru dalam menyampaikannya. Saya mohon maaf bila mana ada kekurangan, dan saya harapkan apa namanya melalui diskusi di lain waktu silakan. Kemudian kalian juga bisa apa namanya browsing atau mencari artikel-artikel yang berkaitan dengan tadi model evaluasi sistem informasi itu sendiri. Mohon dipahami, ya, sehingga bukan hanya apa, ya, itu akan berdampak pada kalian untuk ke depan, karena kalian sendiri sudah semester 6, ya, sudah mau beranjak semester 7. Itu saja dari saya. Bila mana ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.